Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungannya. Amin. Hari ini materi yang akan Pak Guru sampaikan yaitu tentang KPK dan FEB. Dan sebelum ke materi KPK dan FEB, Pak Guru sampaikan bahwa untuk menguasai KPK dan FEB itu kalian harus tahu dulu itu tentang bilangan prima ya. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor ya, yaitu satu dan bilangan itu sendiri ya. Contoh misal 2, 3, 5, 7, 11. Ini adalah contoh bilangan prima dan seterusnya ya. Ya, bilangan yang hanya memiliki dua faktor, artinya bilangan ini misal 2 itu hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri, yaitu 2. 2 dibagi 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Ya, jadi hanya dua faktor. Begitupun 3. 3 juga memiliki dua faktor, 3 bagi 1 dan 3 bagi 3 gitu kan. Beda dengan 4. 4 termasuk bilangan prima bukan? Ya, bukan ya. Karena selain dibagi 1 dan dibagi 4 juga bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2. Tuh, berarti itu bukan bilangan prima. Sekarang 5. Bilangan prima bukan. Bilangan prima ya. Kenapa? Karena hanya bisa dibagi 1 dan juga hanya bisa dibagi 5. Atau bilangan itu sendiri. 5 bagi 1 dan 5 bagi 5. 6. 6 bilangan prima bukan? Bukan. Ya, karena 6 selain bisa dibagi 1 dan juga dibagi 6, juga bisa dibagi 2 dan juga 3. Makanya 6 itu bukan bilangan prima. Jadi kesimpulannya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan juga hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Paham ya sampai di sini? Jadi ini yang harus kalian kuasai dulu sebelum masuk ke KPK dan FEB. Lanjut. Contoh ya. Tentukan KPK dan FEB dari 24 dan 30, 36 dan 42, dan yang ketiga 10, 35 dan 60. Nah, ini nanti kita akan mencari dan menghitung berapa KPK dan FEB dari ketiga contoh ini. Untuk menentukan KPK dan FEB perlu Pak Guru sampaikan nih, banyak cara sebenarnya sih ya. Bisa dengan cara kelipatan, bisa dengan pohon faktor, dan untuk saat ini yang akan Pak Guru terangkan atau yang akan Pak Guru sampaikan yaitu hanya dengan cara tabel ya. Itu untuk mempercepat dan mempermudah saja. Mudah-mudahan sih bisa mempermudah ya. Contoh di sini berapa KPK dan FEB dari 24 dan 30. Nah, ini pakai cara tabel KPK dan FEB. Kita tulis di sini berapa KPK dari 24 dan 30. Untuk mencari KPK 24 dan 30, langkah pertama adalah kalian cari bilangan prima. Nah, ini ya, kita gunakan bilangan prima yang tadi kita pelajari di awal. Kalian cari berapa bilangan prima terkecil yang bisa membagi 24 dan bilangan 24 dan 30 ya. Nah, kita coba dengan 2. Ini kan bilangan prima terkecil. Bisa nggak membagi 24 dan 30 ini? 24 dibagi 2, 12 ya. 30 dibagi 2, 15. Bisa kan? Nah, jadi langkah pertama adalah cari bilangan prima yang bisa membagi habis angka atau bilangan 24 dan 30 ini. Selanjutnya, cari bilangan prima terkecil yang bisa membagi bilangan 12 dan 15. Nah, 2, kita coba lagi pakai 2. 12 bagi 2 bisa berapa? Iya, 6 ya. 15 bagi 2 bisa membagi habis ya. Bisa tidak? Oh, tidak ya. Kalau tidak bisa, kita tulis kembali. Jadi 15 karena tidak bisa dibagi 2. Berikutnya cari bilangan prima terkecil yang bisa membagi habis 6 dan 15.
Bilangan prima terkecil kita coba dulu bagi pakai 2 ya. 6 dibagi 2 berapa? 3. 15 dibagi 2 bisa dibagi habis? Tidak. Kalau tidak bisa kita tulis lagi 15. Kalau tidak bisa ya. Selanjutnya cari bilangan prima terkecil yang bisa membagi habis 3 dan 15. Pakai 2 bisa? 3 bagi 2? Tidak bisa ya. 15 bagi 2? Tidak bisa. Berarti kita naik dengan menggunakan 3. Karena 3 juga termasuk bilangan prima tadi kan. 3 dibagi 3, 1. Habis ya. 15 dibagi 3, 5. Masih ada? Masih bisa dibagi lagi? 1 sudah tidak bisa. Sekarang 5. Cari bilangan prima terkecil yang bisa membagi bilangan 5. Nah, 5 ya. Nah, karena ini sudah habis berarti ini kita tulis ulang. 1. Nah, 5 bisa. 5 dibagi 5, 1. Sudah selesai ya. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi, langkah pertama adalah mencari bilangan prima terkecil yang bisa membagi angka 24 dan 30 ini. Dan ini hasilnya. Hasilnya ini bisa kalian lihat. Nah, ini adalah bilangan prima yang habis membagi angka 24 dan 30. Selanjutnya untuk menentukan FEB, kita tentukan FEB-nya dulu. Untuk menentukan FEB, kalian cari dari bilangan yang ada di sebelah kiri ini. Bilangan mana saja yang kedua-duanya habis membagi bilangan 24 dan 30. Coba lihat di baris pertama. 24 bagi 2, 24 bagi 2, 12. 30 bagi 2, 15 bisa ya. Nah, kita lingkarin. Ya. Berikutnya yang kedua. Ini dua-duanya bisa membagi 2 tidak? Atau habis dibagi 2? Oh, tidak ya. Ada 15 ya. Berarti ini tidak kita lingkarin karena ada satu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Berikutnya 6 dibagi 2, 3 ya. 15 bagi 2, 15. Berarti ini tidak habis, berarti tidak kita lingkari. Selanjutnya 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Habis ya, dua-duanya bisa dibagi 3. Berarti ini kita lingkari angka 3-nya. Karena dua-duanya bisa membagi bilangan prima ini atau bilangan 3. Nah, berikutnya 1 dibagi 5, yang ini karena sudah habis tidak bisa ya. Ini 5 dibagi 5, 1. Jadi ini hanya satu bilangan yang habis dibagi 5. Berarti ini tidak kita lingkari. Nah, untuk menentukan FEB kita lihat angka yang dilingkari berapa. Oh, 2 dan 3. Kita hitung. Jadi FEB dari 24 dan 30. 2 dikali 3 berapa? 6. Oh, berarti FEB dari 24 dan 30 adalah 6. Gitu, paham? Ya, lanjut ke KPK. Nah, berapa KPK dari 24 dan 30? 24 dan 30. Kalau untuk mencari FEB itu kita ambil yang dilingkari saja. Nah, kalau untuk menghitung atau mencari KPK-nya, kita ambil semua bilangan prima ini ya. 2. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Terus 3-nya 1 dan 5. Ini kita kalikan semuanya. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Berapa? 120. Jadi KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Sampai di sini gimana? Paham? Insya Allah paham, bisa ya? Bisa. Ya, lanjut ke contoh 2. Berapa KPK dan FEB dari 36 dan 42 ya? Ini sama, kita gunakan tabel KPK dan FEB. Kita tulis berapa KPK dan FEB dari 36 dan 42. Langkahnya sama seperti tadi yang contoh pertama, yaitu cari bilangan prima terkecil yang bisa membagi habis bilangan 36 dan 42. Bilangan terkecil, bilangan prima ya. Kita coba 2. 36 dibagi 2 bisa? Bisa. Berapa? 18 ya. Lanjut. 42 dibagi 2, 21. Nah, berarti dua-duanya bisa
membagi bilangan prima 2 ya. Lanjut, cari bilangan prima yang bisa membagi 18 dan 21. Oh ya, 2 ya. 18 dibagi 2 9. 21 bisa nggak dibagi 2? Tidak, tidak bisa ya, tidak bisa membagi habis. Jadi kita tulis ulang 21. Lanjut, cari bilangan prima yang bisa membagi bilangan 9 dan 21. Nah, pakai 2 bisa? Tidak ya. 9 bagi 2 tidak bisa, 21 dibagi 2 juga tidak. Kita ambil bilangan prima di atasnya, yaitu 3. Nah, 9 bagi 3 3. 21 dibagi 3 berapa? 7. Nah, berarti dua-duanya ini bisa dibagi 3. Lanjut, cari bilangan prima yang bisa habis membagi bilangan 3 dan 7. Nah, 3 ya, 3 bagi 3 1. Nah, ini udah habis. 7 dibagi 3 7. Kenapa kok 7? Karena 7 tidak bisa membagi 3. Jadi kita tulis ulang. Lanjut, kita cari, ini sudah selesai belum? Belum ya? Kita habiskan dulu. Cari bilangan prima yang bisa membagi 7. Karena ini sudah selesai. Kita cari bilangan prima yang bisa membagi 7, yaitu 7. Ini kita tulis ulang karena sudah habis. 7 dibagi 7 1. Nah, ini udah selesai semua ini ya. Lanjut ke cara 2 untuk menentukan FEB. Tadi gimana? Iya, cari bilangan ya. Cari bilangan yang dua-duanya habis membagi bilangan prima ya. Contoh di sini 36 dibagi 2 18, 42 dibagi 2 21. Bisa ya, dua-duanya habis dibagi 2. Kita lingkarin. Nah, yang baris kedua, dua-duanya bisa dibagi 9. Yang ini 21. Nah, tidak ya. 21 tidak habis dibagi 2. Makanya ini tidak kita lingkari karena ada salah satu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Berikutnya 9 dibagi 3 3, 21 dibagi 3. Nah, dua-duanya bisa dibagi 3. Berarti ini kita lingkari ya. Jadi kalau dua-duanya seperti ini bisa dibagi bilangan prima ini, maka kita lingkari. Ini untuk menentukan FEB nantinya ya. Lanjut, baris ke 4, 3 dibagi 3 1, 7 dibagi 3 tetap 7 ya. Berarti ini tidak kita lingkari. Kenapa? Karena bilangan 7 tidak bisa dibagi 3. Selanjutnya 1 dibagi 7 ini sudah tidak bisa. 7 dibagi 7 1. Nah, jadi cuma satu bilangan yang bisa dibagi 7. Maka FEB dari 36 dan 42 adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? 6. Jadi FEB dari 36 dan 42 adalah 6. Ya, lanjut kita cari KPK-nya berapa. Tadi gimana cara mencari KPK? Iya, betul. Jadi kalikan semua bilangan yang ada di sebelah kiri ini, atau bilangan prima ini ya. Kalikan semua bilangan atau semua faktor yang ada di sebelah kiri ini. Kalau untuk menentukan FEB itu ambil yang dilingkari saja. Tapi kalau untuk menentukan KPK, kita ambil semuanya dan kita kalikan. Jadi 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 7. Berapa hasilnya? 252. Maka KPK dari 36 dan 42 adalah 252. Sampai di sini paham? Bisa? Bisa ya. Lanjut ke contoh 3. Berapa KPK dan FEB dari 10, 35 dan 60? Kita ini contoh 3 buah bilangan. Bisa nggak dicari KPK dan FEB-nya secara langsung ya. Nah, ini caranya sama seperti tadi dengan menggunakan tabel KPK dan FEB. Kita tulis ulang 10, 35 dan 60. Langkahnya sama seperti tadi. Cari bilangan prima terkecil yang bisa habis membagi bilangan 10, 35 dan 60. Bilangan terkecil dulu ya. Kita ambil 2. 10 dibagi 2 bisa? Bisa. 5 ya. 35 dibagi 2 bisa? Bisa tidak? Tidak bisa ya. Berarti kita tulis ulang 35. 60. Sekarang 60 dibagi 2 bisa?
30. Betul. Lanjut. Cari bilangan prima yang habis membagi bilangan 5, 35, dan 30. Berapa? Kita cari bilangan prima terkecil dulu. Iya, kita pakai 2 dulu. 5 dibagi 2 tidak bisa. Kita tulis 5 lagi. 35 dibagi 2 bisa? Tidak ya. Kita tulis ulang. 35, 30 dibagi 2 bisa? Bisa. 15. Jadi cuma 1 yang bisa dibagi 2. Lanjut. Cari bilangan prima terkecil yang habis membagi bilangan 5, 35, dan 15. Nah, 3. 5 dibagi 3 tidak bisa ya. Kita tulis ulang. 35 dibagi 3 bisa? Bisa ya. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Kita tulis ulang ya. Sekarang 15. 15 dibagi 3 bisa? Bisa. Berapa? 5. Tuh, jadi hanya 15 yang bisa dibagi 3. Lanjut. Cari bilangan prima yang habis membagi 5, 35, dan 5. Kita cari, karena 3 sudah tidak bisa, kita cari bilangan prima yang ada di atasnya, yaitu 5. 5 dibagi 5, 1. 35 dibagi 5, 7 ya. 5 dibagi 5 tadi 1. Betul. Jadi ini sudah habis dibagi 5, ini juga sudah habis. Masih ada? Ada 7 ya. 7 dibagi 5 bisa? Tidak bisa. Berarti pakai 7 ya. Pakai 6 bisa? Oh, 6 bukan bilangan prima ya. Jadi kita bagi, kita cari dengan menggunakan bilangan prima. Pakai 7. 7 dibagi 7 berapa? Ini tetap 1. Nah, 7 bagi 7 1, dan ini kita tulis ulang karena tadi sudah habis. Sudah selesai? Sudah. Kita tentukan FEB-nya. Untuk menentukan FEB tadi gimana? Ya, lanjut. Untuk menentukan FEB, kita cari bilangan prima ini ya, yang ada di sebelah kiri ini, yang habis membagi ketiga bilangan 10, 35, dan 60. Jadi cari bilangan prima yang habis membagi ketiga bilangan ini. Itu untuk menentukan FEB-nya. Kita lihat baris pertama. 10 bagi 2, 5. 35 dibagi 2, 35. Oh, berarti ini tidak habis membagi 2. Berarti tidak kita lingkari. Lanjut ke baris yang kedua. 5 dibagi 2, 5 ya. Berarti ini tidak bisa. Jadi tidak kita lingkari karena ada bilangan 5 yang tidak habis dibagi 2. Lanjut ke baris ketiga. 5 dibagi 3, 5. 35 dibagi 3, 35. Nah, ini berarti ada 2 bilangan yang tidak habis dibagi 3. Berarti tidak kita lingkari. Lanjut ke baris keempat. 5 dibagi 5, 1. 35 dibagi 5, 7. Dan 5 dibagi 5, 1. Berarti ketiga bilangan ini habis dibagi 5. Oh, berarti ini kita lingkari. Karena apa? Ketiga bilangan ini habis dibagi 5. Iya. Lanjut. Nah, ini 1. Ini sudah habis. Tidak bisa dibagi 7. 7 dibagi 7, 1. Dan ini juga 1. Tidak bisa dibagi 7. Oh, berarti FEB dari 10, 35, dan 60 adalah 5. Maka kita tulis 5. Sekarang kita tentukan KPK-nya. KPK dari 10, 35, dan 60 berapa? Gimana caranya tadi? Betul, kita kalikan semua bilangan ini ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 kali 7. Jadi dikalikan semua bilangan ini itu untuk menentukan KPK. KPK dari 10, 35, dan 60 adalah 2 dikali 2 kali 3 kali 5 kali 7 sama dengan 420. Sampai di sini gimana? Paham? Paham ya? Bisa? Bisa. Silahkan, barangkali ada yang masih kurang paham dengan penjelasan dari Pak Guru, silahkan tulis di kolom komentar ya. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan pada hari ini. Kita lanjut di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.